Alam yang asri dengan udara yang masih segar menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu destinasi wisata favorit yang selalu ramai setiap akhir pekannya. Kebun botani terbesar di kawasan Asia ini berada di jantung kota Bogor dan selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Tapi siapa sangka, di balik pepohonan yang rindang dan kesegaran udaranya, Kebun Raya Bogor juga kental dengan nuansa mistisnya. Ada beberapa spot yang mempunyai atmosfer berbeda dari tempat-tempat lain yang ada di dalam kebun raya. Simak ulasannya dalam tayangan berikut ini. Tapi sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe agar selalu terupdate dengan informasi menarik lainnya dari channel Bogor Tempo Dulu. Tempat yang dipercaya cukup angker di dalam Kebun Raya Bogor adalah lokasi tempat di mana terdapat beberapa makam-makam keramat. Makam tersebut diyakini sebagai makam dari para petinggi kerajaan Pajajaran, yaitu makam Ibu Ratu Galuh Mangku Alam, istri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, makam Panglima Perang Pasukan Kerajaan Pajajaran yang dikenal dengan sebutan Mbah Japra, dan makam patih dari Kerajaan Pajajaran yang disebut Mbah Baul. Ketiga makam keramat yang terdapat dalam kompleks pemakaman kecil seluas 200 meter persegi tersebut dirawat dan dijaga oleh seorang juru kunci, yaitu Abdurrahman, yang dibantu 2 orang perawat makam. Lokasi makam itu sendiri terletak tidak jauh dari Jembatan Merah yang melintasi Sungai Ciliwung di Kebun Raya. Suasana mistis akan tampak ketika hari mulai gelap, dan pada malam harinya suasana tersebut akan semakin mencekam, sehingga bisa memberikan nuansa yang berbeda ketika kita berjalan melewati kompleks makam tersebut. Karena konon katanya, di sekitar makam tersebut sering berkeliaran 2 sosok hewan berupa macan putih dengan loreng hitam yang dipercaya sebagai penjaga makam tersebut. Selain itu, sosok kelelawar berukuran besar kerap menampakkan wujudnya. Selain makam keramat, Kebun Raya Bogor juga menyimpan beberapa makam peninggalan para pejabat dan petinggi yang wafat di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Menurut informasi, keberadaan makam-makam tersebut sudah ada sebelum Kebun Raya didirikan pada tahun 1817. Hal tersebut tampak dari salah satu makam milik Cornelis Potsman, seorang ahli kimia Belanda yang dimakamkan pada tahun 7884. Selain itu, ada juga beberapa makam milik orang-orang penting pada masanya, seperti makam D.J. de Erens, seorang pejabat gubernur jenderal Hindia Belanda di abad 19. Jumlah makam keseluruhan yang ada dalam kompleks makam tersebut sekitar 42 makam. Dari jumlah tersebut hanya 32 makam saja yang bisa dikenali. Suasana mistis tampak pada sekeliling makam yang dirimbuni oleh pohon-pohon bambu, karena konon pohon bambu yang terdapat di seputaran makam tersebut menjadi rumah bagi penghuni dunia lain. Bahkan di tempat itu, katanya sering muncul penampakan sosok wanita dengan gaun putih dan berambut panjang. Tempat penuh mistis berikutnya adalah Danau Gunting, yang letaknya tidak jauh dari Istana Bogor. Jika masuk Kebun Raya melalui pintu gerbang utama, Anda tinggal berjalan lurus melalui Tugu Lady Raffles. Danau ini tidak terlalu luas. Di tengahnya terdapat pulau kecil yang menjadi habitat bagi beragam spesies burung dan bangau. Konon, di sekitar kolam tersebut banyak terjadi penampakan menyeramkan di malam hari. Dan di pulau kecil di tengah danau, sering muncul sosok noni Belanda dengan pakaian khas orang zaman dahulu. Selain menjadi tempat bagi ribuan pohon dari berbagai jenis, Kebun Raya Bogor sejak dulu menjadi tempat penelitian para ahli botani kenamaan dari Eropa, seperti Mr. Trub.
Untuk mendukung penelitiannya tersebut, beberapa bangunan pun didirikan. Salah satunya gedung laboratorium. Selama bertahun-tahun, salah satu gedung laboratorium yang tidak pernah digunakan menjadi tempat yang menyeramkan untuk dikunjungi, apalagi pada malam hari. Munculnya penampakan wanita bergaun putih dan suara-suara yang tidak jelas, asal-usulnya memberikan suasana yang mampu membuat bulu kuduk berdiri. Kebun Raya Bogor adalah sebuah lokasi yang sudah berdiri sejak ratusan tahun silam. Pohon-pohon di dalamnya pun sebagian besar sudah berumur ratusan tahun. Karena itu pula, di masyarakat Bogor beredar kabar kalau mau masuk kebun raya, para pengunjung harus berperilaku sopan, tidak sombong, dan yang penting, tidak berperilaku sembarangan. Meski begitu, tempat-tempat tersebut pun cukup menarik untuk dijadikan wisata mistis. Nah, kalau pihak pengelola membuka layanan wisata mistis pada malam hari di kebun raya, apakah Anda akan tertarik ikut mereka?